Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali lagi membahas persoalan yang sederhana, yaitu berkaitan tentang bandul matematis. Jadi salah satu contoh gerak harmonis sederhana yaitu adalah pegas dan ayunan sederhana atau bandul yang kita sebut dengan bandul matematis. Nah, kan tetapi di dalam penjabaran persamaan bahwa bandul matematis itu termasuk gerak harmonis sederhana, persyaratannya yaitu harus sudutnya kecil. Itulah sebabnya pada saat kita melakukan percobaan yang berkaitan dengan bandul matematis, maka dipersyaratkan sudut simpangan bandul tersebut adalah tidak lebih 10 derajat. Jadi maksimalnya 10 derajat. Bahkan ada yang hanya mempersyaratkan harus 5 derajat. Mengapa hal ini harus demikian, harus sudut-sudut? Apakah sudut 10 derajat atau di bawah 10 derajat yang dimaksudkan di dalam bandul matematis itu sudah tergolong kecil atau tidak? Nanti kita akan lihat. Sebelum kita melihat persoalan tersebut, mengapa sudutnya harus kecil, yaitu berkisar antara jadi sudut kecil dalam bandul matematis itu ya, yaitu kurang dari 10 derajat. Nah, berarti tentu bisa 5 derajat, tetapi umumnya saya perhatikan bahwa rata-rata di dalam setiap percobaan lebih cenderung banyak menggunakan 5 derajat. Nah, sebelum kita membahas tentang persoalan itu, maka terlebih dahulu saya akan membuat sebuah sketsa dari penggambaran ayunan ataupun bandul matematis. Katakanlah ini adalah sebuah statif ya. Kemudian ini ada sebuah tali. Nah, kemudian di sini ada bandul matematis ya. Kemudian katakanlah bandul ini diberi simpangan. Jadi ada simpangan. Saya cukup perbesar dulu simpangannya, nah, di mana panjang talinya adalah L, membentuk sudut theta. Nah, perlu kita ketahui bahwa pada saat kita tarik, maka akan ada gaya pemulih. Gaya pemulih itu gaya yang menyebabkan bandul itu bergerak apabila dilepas. Nah, itu yang kita harus cari. Nah, yang pertama kita harus gambarkan adalah komponen-komponen gaya yang bekerja pada bandul tersebut. Nah, yang pertama ada yang kita sebut dengan komponen gaya berat. Kemudian jika kita tarik garis yang selurus dengan kemiringan tali ini, nah, kemudian kita gambar garis yang tegak lurus dengan tali ini ya. Oke, kita sudah gambarkan seperti ini. Maka sudut ini sama dengan sudut theta. Nah, ada 3 gaya yang bekerja pada bandul. Yang pertama, kalau ini kita proyeksikan ke sini, maka kita dapatkan di sini adalah mg cos theta, ya.
Nah, kalau kita proyeksikan ini ke sini, maka kita dapatkan di sini adalah mg sin theta. Nah, di antara ketiga gaya tersebut, maka pada saat bandul itu dilepas, maka komponen gaya yang menyebabkan bandul itu bergerak adalah mg sin theta. Karena gerakannya adalah menyerupai gerakan melingkar, maka mg sin theta ini merupakan momen gaya, maka berlaku namanya momen gaya, di mana momen gaya itu adalah mg sin theta kali panjang tali L. Nah, dan itu sama dengan I alfa. Sehingga kita bisa rumuskan seperti berikut ini, yaitu mg sin theta ini adalah gaya kali dengan L, ya, tentu sama dengan I kali alfa. Nah, mg sin theta ini karena dia merupakan sebuah gaya pemuli, maka dia minus, ya, minus. Jadi sama halnya dengan pada kasus gerak harmonis sederhana pada pegas. Nah, sehingga kalau kita uraikan persamaan ini, maka akan kita dapatkan seperti berikut, yaitu mg sin theta, saya pindahkan L di sini, kemudian I alfa, jadi momen inersianya tentu adalah M L kuadrat, sedangkan alfa itu adalah percepatan sudut, tentu adalah D2 dt kuadrat. Oke. Setelah itu maka L-nya bisa dihilangkan, 1. Kemudian M-nya juga bisa dihilangkan, 2. Di sini ada minus, ya. Nah, sehingga kita dapatkan di sini min G. Nah, saya pindahkan langsung L-nya ke sini, ya. Sin theta sama dengan D2 dt kuadrat. Atau kita dapatkan persamaan daripada bandul matematis itu adalah D2 theta per dt kuadrat ditambah GL per sin theta sama dengan 0. Nah, kita simpan persamaan pertama ini. Nah, ada hal yang menarik daripada persamaan pertama ini. Jadi persamaan pertama ini karena ada faktor sin theta, maka sangat sulit, kita tidak serta-merta mengatakan bahwa GL G per L itu sama dengan omega kuadrat, karena persamaan satu ini tidak menampakkan karakteristik dari sebuah persamaan osilator harmonis sederhana. Jadi tidak menunjukkan sebagai sebuah persamaan osilator harmonis sederhana. Nah, kita lihat perbandingannya dengan pegas. Jadi saya mencoba membandingkan dengan pegas, di mana pegas kita ketahui sebagai sebuah contoh dari gerak harmonis sederhana. Jadi ada pegas. Nah, pegas ini kalau ditarik, ya, maka pada pegas akan muncul gaya pegas. Nah, gaya pegas itu dikatakan gaya Hooke atau biasa juga kita sebut sebagai gaya pemuli. Jadi ada gaya yang muncul namanya gaya Hooke atau gaya pemuli. Nah, minus KY. Mengapa? Karena arahnya ke bawah, ya, tarikannya jadi ditarik, kemudian dia bergerak. Jadi muncul minus karena pada saat dia bergerak panjang pegas mengecil.
seharusnya kalau gaya membesar, tetapi karena pada saat gaya bergerak ke atas maka Y mengecil. Itulah sebabnya maka muncul minus KY. Nah, ini adalah gaya pemuli, ya, atau dengan kata lain gaya yang menyebabkan beban itu akan bergerak ke atas, dan apabila ini dilepas, jadi kalau tarikannya dilepas maka benda itu akan bergerak ke atas, ya. Jadi jika tarikan dilepas, maka beban akan bergerak ke atas, bergerak ke atas, dan yang pada akhirnya akan bergetar. Oke. Sehingga karena ada gerakan ke atas, maka serta-merta hukum kedua Newton pun berlaku, sehingga F pemuli itu tak lain adalah hukum kedua Newton, sehingga berlaku F sama dengan MA. Nah, di mana F itu sama dengan min, KY sama dengan MA. A itu adalah D2E dt pangkat 2. Sehingga kalau kita pindahkan ke sebelah, kemudian M-nya, ya, M-nya jadi pembagi, sehingga kita dapatkan D2E per dt kuadrat, ya, pindah tambah ini sama dengan K per M kali E sama dengan 0. Nah, persamaan ini, katakanlah persamaan 2 ini adalah persamaan getaran harmonis sederhana, ya, mencerminkan persamaan getaran harmonis sederhana, sehingga Km ini bisa kita gantikan dengan omega kuadrat K per M, atau dengan kata lain, ya, sehingga muncul D2E dt kuadrat ditambah omega kuadrat E sama dengan 0. Nah, kita lihat sifatnya D2 per dt kuadrat ditambah omega kuadrat E sama dengan. Nah, ini adalah salah satu ciri daripada persamaan diferensial order 2 linear homogen, atau dengan kata lain merupakan ciri daripada untuk getaran harmonis sederhana atau osilator harmonis sederhana. Nah, di persamaan 1 kita mau ingin keluarkan tetanya, itu tidak bisa, tidak seperti ini. Nah, itulah sebabnya maka syarat yang harus diberlakukan pada persamaan 1, syarat yang harus diberlakukan pada persamaan 1 adalah sin theta harus sama dengan theta, ya. Syaratnya sin theta harus sama dengan theta, sehingga berlaku D2 theta per dt kuadrat ditambah GL theta sama dengan 0. Nah, sehingga kalau persoalannya sudah seperti ini, maka sudah bisa kita katakan bahwa omega kuadrat sama dengan G per L, ya. Atau kita bisa tulis omega sama dengan G per L atau 2pi per T sama dengan akar G per L, atau bisa kita tulis T sama dengan berapa? 2pi L per G. Nah, ini hanya bisa terjadi apabila persyaratan ini dipenuhi. Nah, kapan bisa kita memperlakukan bahwa sin theta sama dengan theta? Apabila theta itu kecil, ya, apabila itu theta kecil, ya, apabila itu theta kecil. Nah,
pertanyaannya, seberapa kecil theta yang harus kita lakukan? Kita harus persyaratkan agar persamaan ini berlaku sebagai gerak harmonis sederhana. Nah, untuk itu mari kita periksa. Saya ambil kertas yang baru untuk kita periksa bahwa seberapa kecil theta itu. Tadi saya sudah mempersyaratkan kurang 10 derajat. Nah, kita periksa dulu, apa betul enggak sin 10 derajat itu tergolong kecil. Nah, itu kita bisa periksa. Jadi kalau sin 10 derajat ini harus hati-hati. Jadi 10 derajat. Jadi syaratnya tadi bahwa sin theta kecil maka sama dengan theta. Nah, kita periksa dulu. Sin theta katakanlah sin 10 derajat, berapa hasilnya? Dan kita coba gunakan kalkulator. Ini ada kalkulator. Mudah-mudahan ada kalkulator yang saya gunakan. Saya buat dulu sin. Ini ada saya tulis sin ya, sin 10 derajat. Itu hasilnya sama dengan 0, jadi hasilnya sama dengan 0,17364. Jadi saya tulis 0,17364 ya. Ini hasilnya 0,17634. Nah, sekarang saya ambil 10 derajat. Tentu 10 derajat bukan 10 derajat. Kalau theta dalam keadaan berdiri sendiri, maka tidak bisa dinyatakan dalam bentuk 10 derajat. Maka dia harus dinyatakan dalam bentuk radian. Di mana kita ketahui bahwa untuk setiap 180 derajat itu setara dengan pi. Jadi sehingga kalau 10 derajat berapa? Nah, bisa kita katakan 10 derajat itu sama dengan 10 derajat kali 100 kali pi. Ini adalah nilai radiannya. Jadi yang kita cari adalah nilai radiannya. Berarti 10 bagi 180 ya. 10 bagi 180 ya dikali 3,14 itu sama dengan 0,1744. Hasilnya ini adalah 0,17444 ya. Nah, ternyata dua angka ada kemiripan. Kalau ini dibulatkan berarti 0,1744. Ternyata 10 derajat itu masih tergolong kecil, tetapi masih cukup besar. Nah, bagaimana halnya jika sin 5 derajat? Nah, kita periksa lagi. Untuk sin 5 derajat, saya ambil sin, terus saya ambil 5 derajat. Itu nilainya 0,08155 ya. Ini langsung sin 5 derajat. Nah, sekarang kalau dalam bentuk theta radian, x 5 derajat itu berapa dalam bentuk radian? Jadi 5 derajat bagi 180 derajat kali pi. Oke. Nah, berarti 5 dibagi 180 kali 3,14 kali 3,14 sama dengan
0,08722. Nah, bisa kita lihat perbandingannya. Ternyata kalau 5 derajat itu hasil radiannya 0,08722, sedangkan sin 5 derajat dari 0,087155. Berarti ada 4 angka di belakang koma yang mirip. Nah, kalau yang 10 derajat cuma 3 angka di belakang koma. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa di dalam setiap melakukan percobaan bandul matematis diharapkan sudut simpangan kita kurang dari 10 derajat, atau yang paling lazim digunakan adalah 5 derajat. Kenapa? Agar syarat ini terpenuhi. Jadi agar persyaratan persamaan satu berlaku gerak harmonis sederhana. Oke, saudara-saudara sekalian, sudah bisa dimengerti, sudah bisa difahami kenapa sampai setiap kali kita melakukan percobaan bandul matematis maka kita dipersyaratkan untuk membentuk sudut simpangan bandul kurang dari 10 derajat. Dan ternyata itu dipenuhi apabila persamaan satu ini sin tetanya sudutnya adalah kecil, sehingga dia akan berlaku sebagai bandul matematis. Demikianlah penjelasan singkat tentang catatan-catatan yang saya buat. Semoga penjelasan ini memberikan wawasan dan sangat bermanfaat di dalam pembelajaran fisika. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.